Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa dengan NIM 222331003 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi menarik tentang Public Relation. Public Relation atau PR adalah seseorang yang bertugas mengelola citra dan reputasi publik melalui langkah komunikasi strategis terhadap informasi yang disebarluaskan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk persepsi publik yang positif. Public Relation atau yang dikenal dengan humas merupakan profesi yang berperan sebagai jembatan komunikasi dengan berbagai pihak. Tak heran kalau humas harus paham betul konsep komunikasi sehingga bisa menyusun strategis komunikasi dan siap mengeksekusi setiap program komunikasi dengan sebaik-baiknya. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwasanya Public Relation atau PR adalah proses komunikasi antara organisasi atau perusahaan dengan publiknya. Tujuan utama dari PR ini adalah untuk membangun citra positif di mata publik. Bayangin jika kamu memiliki sebuah organisasi atau perusahaan yang sudah memiliki brand, yang sudah memiliki tim yang solid atau bahkan ide yang keren, tapi orang-orang belum tahu siapa kamu. Atau lebih parahnya lagi, mereka salah paham tentang apa yang kamu lakukan. Nah, disinilah peran public relation muncul sebagai jembatan. Public relation bukan hanya sekedar profesi, tapi peran penting yang dapat membuat suara sebuah organisasi atau perusahaan terdengar dengan cara yang benar dan bermakna. Public relation itu profesinya kolaboratif. PR nggak kerja sendirian, mereka kerja bareng tim desain, humas internal, digital marketing, bahkan kadang berhubungan dengan manajemen puncak. Public relation hanya bisa menyeimbangkan kebutuhan organisasi dan kepentingan publiknya. Contohnya, jika sebuah organisasi akan mengadakan acara besar dan ingin diliput media, public relation yang akan menyusun strategi komunikasinya. Atau kalau terjadi miskomunikasi di tengah publik, PR juga yang akan turun tangan langsung mengklarifikasi dengan bahasa yang santun tapi tetap meyakinkan. Public relation atau PR itu memang jarang terlihat di panggung utama. Mereka nggak selalu tampil di depan kamera atau jadi sorotan di acara besar. Tapi justru di balik layar itulah mereka bekerja, mengatur strategi komunikasi, menulis pesan-pesan penting, dan memastikan setiap kata yang keluar dari organisasi terdengar tepat, jelas, dan tidak menimbulkan salah paham. Jadi, public relation tidak hanya sekedar press release saja, akan tetapi juga terlibat dalam membangun reputasi, mengelola informasi, dan membentuk kepercayaan publiknya. Tugas public relation atau PR sangat luas dan beragam. Namun pada intinya, seorang public relation bertugas untuk membangun komunikasi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Dan di era sekarang, public relation harus melek digital, karena semua berita bisa viral dalam hitungan detik. Di era digital saat ini, seorang public relation atau PR dituntut untuk melek digital agar mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan relevan. Perkembangan teknologi telah mengubah cara komunikasi publik berlangsung. Jika dulu, PR hanya mengandalkan media konvensional seperti surat kabar, radio, atau televisi, kini komunikasi lebih banyak dilakukan melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital lainnya. Hal ini menuntut seorang public relation untuk menguasai berbagai kanal digital, agar pesan yang disampaikan dapat menjangkau audiens yang lebih luas secara cepat dan tepat. Selain itu, citra dan reputasi organisasi kini sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di dunia maya. Seorang PR perlu memiliki kemampuan memantau percakapan publik, merespon isu secara cepat, dan mengelola krisis yang muncul melalui media digital. Dengan kemampuan ini, PR dapat menjaga nama baik organisasi sekaligus membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan. Tidak hanya itu, seorang PR yang melek digital juga dapat menjalankan kampanye komunikasi dengan lebih efektif. Strategi seperti digital marketing, kolaborasi dengan influencer, hingga pengoptimalan konten melalui SEO sangat membantu dalam menyampaikan pesan yang tepat sasaran. Kampanye digital juga memungkinkan seorang PR untuk menjangkau target audiens dengan cara yang lebih kreatif dan interaktif. Kemampuan menganalisis data juga menjadi nilai tambah penting. Platform digital menyediakan berbagai metrik
seperti tingkat keterlibatan, jangkauan, inferensi, dan analisis sentimen publik. Dengan memanfaatkan data ini, seorang PR bisa mengevaluasi strategi, komunikasi, dan membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan hasil analisis. Oleh karena itu, literasi digital bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan kebutuhan utama yang wajib dimiliki oleh setiap public relation di era modern saat ini. Seorang public relation atau PR harus memiliki beberapa skill, karena untuk menjadi seorang PR tidak cukup hanya pintar ngomong saja. Berikut beberapa skill yang harus dimiliki seorang public relation. Yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi secara jelas, sopan, dan strategis. Yang kedua adalah mampu menulis hal yang menarik dan informatif. Yang ketiga, berani tampil di depan umum. Yang keempat, memiliki sikap yang tenang dan cepat dalam mengambil keputusan terhadap manajemen krisis. Yang kelima, yang terakhir adalah kreatif dalam menyusun strategi kampanye atau membuat konten yang relate. Intinya, seorang public relation harus luas, berpikir positif, dan cepat dalam mengambil tindakan. Jadi, public relation bukan hanya sekedar bagian dari perusahaan atau organisasi saja, akan tetapi public relation adalah jantungnya komunikasi. Public relation juga membantu membangun kepercayaan publik, menyampaikan informasi dengan cara yang tepat, dan menyusun strategi sesuai dengan zamannya. Nah, untuk teman-teman yang tertarik dengan dunia komunikasi, storytelling, dan manajemen reputasi, public relation adalah jawaban yang tepat buat kamu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi public relation ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Bye-bye.